Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdasyatin bid'atun dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ketahuilah berkata Ibnu Uyainah rahimahullah azza wa jalla bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada seorang hamba adalah mengerti la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah keimanan yang paling utama, yang paling tinggi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan memasukkannya ke dalam surga. Demikianlah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi kalimat ini tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja. Dia memiliki makna, rukun, dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pernah dikatakan kepada Al-Hasan rahimahullah azza wa jalla. Apa kata orang tersebut? Bukankah orang yang mengucapkan, bukankah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan memasukkannya ke dalam surga? Maka beliau rahimahullah menjawab, benar kalau dia menunaikan hak dan kewajibannya. Pernah pula dikatakan kepada Wahab bin Munabih rahimahullah azza wa jalla, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka beliau menjawab, benar. Akan tetapi setiap kunci itu
memiliki gigi-gigi. Apabila engkau membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan dibukakanlah pintu surga bagimu. Tetapi apabila engkau membawa kunci yang tidak bergigi, maka tidak akan dibukakan pintu surga bagimu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup hanya dibaca hanya sebatas dibaca dengan lisan, tetapi dia memiliki makna, rukun, dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Lalu apa maknanya, rukun, dan syaratnya? Yang pertama, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adapun rukun kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Ada dua rukunnya. Yang pertama adalah nafi, yaitu menafikan, meniadakan, menolak, mengingkari sesembahan yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Itu harus kita ingkari. Orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, orang yang meminta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin, berkorban untuk jin, dan yang lainnya, itu harus kita ingkari. Sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itu harus kita ingkari. Mempercayai jimat, mempercayai dukun, dan yang lainnya itu harus kita ingkari. Semua itu. Jadi itu rukun yang pertama, yaitu nafi, mengingkari, menolak segala yang disembah, yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Adapun rukun yang kedua adalah isbat, yaitu menetapkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu harus ditetapkan, semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik itu ibadah lisan, ibadah hati, ataupun ibadah anggota badan. Ibadah lisan seperti doa, ibadah hati seperti tawakal, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang lainnya. Adapun ibadah anggota tubuh seperti sholat, puasa, dan yang lainnya, seluruh ibadah tersebut, baik ibadah lisan, hati, ataupun anggota badan, harus ditetapkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi ini rukun yang kedua. Yang ketiga, syarat kalimat la ilaha illallah ini ada 7. Ada 7 syaratnya. Apabila tidak terpenuhi yang 7 ini, maka tidak ada manfaatnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui maknanya, yang meniadakan kebodohan. Syarat yang kedua
adalah al-yakin. Meyakini makna kalimat la ilaha illallah. Yang meniadakan keraguan. Syarat yang ketiga adalah asyidku, jujur. Jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang meniadakan kemunafikan. Yang keempat, al-ikhlas. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Yang kelima adalah mahabbah. Mencintai kalimat ini yang meniadakan kebencian. Yang keenam adalah al-qabul. Menerima kalimat ini yang meniadakan penolakan. Yang ketujuh adalah al-inqiyad, tunduk, patuh, yang meniadakan kedurhakaan. Jadi inilah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang harus dipenuhi. Demikian sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.